Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Kampus. Kembali lagi bersama saya Dian Rahma Santoso. Saya Kasih Humas dan Protokoler Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Dan kali ini kan hari menjelang Pilkada besok ya, Rabu 27 November 2024, kita akan serentak mengikuti berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah khususnya di Kota Sidoarjo. Nah, untuk mempersiapkan kegiatan besok nih Sobat Kampus, kita sudah ada tamu khusus dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Ada dua tamu yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Hadi Sucipto, SHMH. Assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam. Di sini manggilnya Mas Hadi ya. Manggil Mas Hadi aja. Ya. Oke. Mas Hadi Sucipto ini Sobat Kampus adalah Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Dan satu lagi yaitu Bapak Guruh Wicahyo Prabowo SHMH. Assalamualaikum Pak Guruh. Mas Guruh ya, Mas Guruh. Ya Mbak Dian. Sehat ya? Sehat. Mas berdua. Alhamdulillah sehat. Nah, Mas Guruh ini adalah jaksa fungsional bidang intelijen. Nah, seperti apa nih Sobat Kampus peran beliau-beliau ini di dalam pelaksanaan pilkada? Kalau kita mungkin sebagai orang yang awam mungkin taunya yang bertugas sebagai pengamanan pilkada adalah kepolisian, Bawaslu gitu ya. Tapi ternyata peran kejaksaan ini ternyata ada di dalam lingkaran tiga ini, di dalam Bawaslu, kepolisian dan juga ada kejaksaan. Nah, seperti apa kejaksaan itu kita akan tanya kepada beliau berdua. Kita tanya Mas Hadi dulu nih ya. Kejaksaan itu di dalam pemilu ini nanti pilkada ya, ini fungsinya seperti apa ini Mas Hadi? Mungkin bisa disampaikan ke Sobat Kampus kita namanya. Siap, baik Mbak Dian. Mungkin sebelum kita masuk ke dalam pembahasan peran kejaksaan di dalam pilkada, mungkin terlebih dahulu ada baiknya saya sampaikan dulu dasarnya dulu. Oh, boleh. Dasarnya dulu mengapa kejaksaan itu turut serta dalam berperan dalam suksesnya pilkada. Nah, sebetulnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang kejaksaan, sebagaimana telah merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan, kejaksaan itu mempunyai tugas fungsi yaitu mewujudkan ketertiban dan ketentraman umum melalui kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan pengamanan kebijakan penegakan hukum. Nah, disitulah pintu masuknya dari mengapa kejaksaan itu turut serta berperan serta dalam penyelenggaraan pilkada karena kejaksaan harus memberikan peningkatan kesadaran hukum kepada masyarakat dan mengamankan kebijakan penegakan hukum. Nah, itulah highlightnya di situ highlightnya ya. Di situ. Kemudian lebih spesifik lagi di kejaksaan itu ada namanya bidang intelijen. Bidang intelijen itu tugasnya adalah melakukan pemetaan AGHT, yaitu ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dalam rangka deteksi dini dan potensi kerawanan. Nah, di sini kan pilkada ini kan juga sering lah ya timbul masalah potensi konflik dan kerawanan sehingga mengganggu ketertiban dan keamanan, khususnya apabila pilkada itu nanti melibatkan massa yang banyak dari pendukung masing-masing paslon seperti itu. Nah, itulah fungsi perannya kejaksaan di situ, juga harus turut serta mengamankan, menciptakan kondisi sehingga penyelenggaraan pilkada itu bisa terjadi dengan aman, lancar dan kondusif seperti itu. Baru tahu ini Mas Hadi. Berarti nanti di Kejaksaan Negeri ini berarti mendelegasikan ininya ya, mendelegasikan semua anggota-anggotanya ini turun ke beberapa tempat, ke tempat-tempat di seluruh Sidoarjo ini ya Pak ya. Betul sekali. Jadi kita di Kejaksaan Negeri Sidoarjo sudah membentuk tim. Tim itu nanti akan bertugas melakukan pertama saya jelaskan bahwa kita di Kejaksaan Negeri Sidoarjo mempunyai namanya posko pemilu. Posko pemilu di sini adalah fungsinya memantau, memonitoring, melaporkan segala kejadian, segala
kejadian maupun peristiwa hasil terkait dengan penyelenggaraan pilkada. Baik itu yang sifatnya penghitungan ataupun setiap laporan pengaduan seperti itu. Nah, kita membentuk posko pemilu itu, dan di posko pemilu itu juga ada petugas yang sudah diberikan surat perintah oleh Kepala Kejaksaan, yaitu semuanya berasal dari bidang intelijen. Banyak berarti Pak ya dari bidang intelijen. Anggotanya satu Kabupaten Sidoarjo ini berarti banyak sekali ya anggota intelijennya ya Pak ya. Kalau di Kejaksaan sendiri kami di intelijen ada kepala seksi intelijen saya sendiri, kemudian ada 2 kasubsi, kepala subseksi, kemudian ada 3 jaksa fungsional termasuk salah satunya Mas Guru, dan 4 orang staf. Dan ini nanti panjenengan semua yang tergabung dalam intelijen ini nanti akan berpencar di beberapa titik, beberapa posko begitu. Insya Allah nanti kami juga akan melakukan pada hari H besok kita akan melakukan kunjungan-kunjungan ke beberapa TPS untuk memantau situasi jalannya pemungutan suara, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh baik penyelenggara pemilu sendiri maupun dari warga sendiri yang ikut memilih di TPS tersebut. Artinya dari satu timnya panjenengan ini ya satu orang bisa mengunjungi beberapa TPS kalau begitu ya Pak ya. Insya Allah besok kami akan berkunjung ke beberapa TPS mulai dari pagi sampai nanti, pagi lagi. Sampai nanti ketika penghitungan itu benar-benar selesai dilakukan. Biasanya kan kadang mulai pagi sampai pagi lagi ya Pak ya. Ya mungkin nanti sampai pagi lagi bisa jadi karena memang kami harus terus mengupdate, melaporkan setiap perkembangan hasil di seluruh TPS di Kabupaten Sidoarjo ini. Siap, luar biasa ya, harus staminanya ini harus Insya Allah kalau harus sehat luar biasa ini Pak ya. Kalau stamina kami udah siap. Luar biasa ini. Ini kelihatan banget kalau kesiapannya tidak hanya dari segi keilmuannya panjenengan ya, tapi juga ya mentalnya ya fisiknya semuanya memang harus siap untuk menghadapi pilkada besok ini ya Pak ya. Siap, Insya Allah. Baik, kalau Mas Guru ada gimana Mas yang rencananya gitu untuk acara besok? Gini, sebelum saya menyampaikan untuk acara besok, menyambung dari yang disampaikan Pak Adi selaku Kasintel Kejaksaan Negeri Sidoarjo terkait tupoksi kami dari bidang intelijen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ya. Ini dalam rangka podcast ini juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Kami ada istilahnya kewenangan untuk melakukan penyuluhan hukum dan penerangan hukum. Bentuknya macam-macam yang biasa kami sudah lakukan ya dari kami dari Kejaksaan Agung ada program namanya Jaksa Menyapa. Jadi kami istilahnya kayak seperti ini atau enggak kami mengisi di radio Jaksa Menyapa. Terus ada bentuknya JMS, Jaksa Masuk Sekolah, atau juga Jaksa Masuk Pesantren. Kami materinya mengikuti perkembangan. Misalnya lagi marak apa nih, ada permasalahan apa, khususnya dalam penegakan hukum ya, yang mungkin sering terjadi, mungkin yang terakhir bullying atau kenakalan remaja, asusila, kekerasan. Nah, kita ngasih materi seperti itu ya agar tidak terjadi penyimpangan, agar khususnya anak-anak ya. Nah, salah satunya seperti itu. Nah, dalam rangka hari ini di podcast di Umsida ya, kaitannya dengan netralitas ASN, kepala desa, TNI Polri dan penyelenggara pemilihan dalam rangka pemilihan kepala daerah atau wakil kepala daerah di Sidoarjo ya. Pemungutannya besok. Jadi kami istilahnya selaku anggota Gakumdu dari disampaikan mungkin baru tahu ya. Iya, baru Selain tahu. Anggota apa ini Pak? Sentra Gakumdu. Jadi kepanjangannya Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Nah, isinya Sentra Gakumdu nih Sobat Kampus ya. Ingat-ingat nih Sentra Gakumdu. Banyak yang belum tahu ya. Iya, banyak yang belum tahu. Saya juga ini hari pertama ini baru tahu. Jadi memang kami tidak hanya saya atau dari Kejaksaan sendiri, tapi ada tim juga, ada tim dari penyidik dari kepolisian, ada anggota ada anggota dari Bawaslu. Jadi kami melakukan penanganan terkait pelanggaran atau adanya tindak pidana pemilihan. Nah, kalau memang ada laporan, ada temuan, kami bahas bersama dengan 3 anggota tadi tim itu. Kalau memang ada istilahnya
kesimpulannya mengarah ke adanya tindak pidana, kami lanjutkan sampai persidangan. Dari penyidik melakukan tugasnya penyidikan, terus kami dari jaksa selaku penuntut umum melaksanakan tugasnya sebagai penuntut umum sampai persidangan, pembuktian. Kalau memang sampai putus, kita melaksanakan putusan itu, istilahnya eksekusi ya, melaksanakan putusan pengadilan. Nah, seperti itu. Ya. Oke, wah ini informasi-informasi yang mungkin hanya diketahui oleh orang hukum ini ya. Kita jadi orang, terutama saya ini yang biasanya bahasnya pendidikan akademisnya kan jadi tahu ini ya Pak ya, luar biasa. Baik, yang kita ini tadi Pak terkait dengan apa ini tergabung dalam keanggotaan Sentra Gakumdu tadi ya Mas ya, Mas Pak bingung ini. Boleh, saya jadinya. Terserah yang enak aja gimana. Oke. Sentra Penegakan Hukum Terpadu ini bersama Bawaslu, Kepolisian RI bertugas dalam penanganan tindak pidana. Nah, kira-kira persiapan kejaksaan dalam pelaksanaan pilkada besok ini selain tadi sudah ada posko pemilu yang disampaikan oleh Mas Hadi tadi ya, kemudian bagaimana caranya meningkatkan SDM dalam penanganan tindak pidana seandainya ada terjadi kasus. Oke. Jadi sebenarnya tidak hanya mulai hari ini ya kami melakukan penyuluhan atau penerangan hukum ya, kami sudah jauh-jauh hari, bahkan sebelum pelaksanaan pilkada maupun dalam masa pelaksanaan pilkada ya, khususnya di Sidoarjo kami melaksanakan penyuluhan. Kami juga ngasih penyuluhan baik kepada penyelenggara pemilihan dari KPU, ngasih masukan, ngasih istilahnya pencegahan ya agar tidak terjadi penyimpangan selaku penyelenggara, termasuk ke kepala desa dan ke ASN. Kami ngasih penyuluhan agar tidak jadi penyimpangan atau pelanggaran netralitas istilahnya di sini. Jadi pelanggaran netralitas. Iya, jadi ASN, TNI Polri, kepala desa, termasuk penyelenggara pemilihan atau KPU ini ada netralitas, ada suatu istilahnya aturan atau keharusan untuk netralitas dalam pelaksanaan pilkada ini. Nah, tidak boleh istilahnya salah satu tadi itu istilahnya melanggar netralitas, istilahnya mendukung salah satu pasangan calon dengan terang-terangan atau bahkan sekarang kan maraknya viral ya, nih di video. Di video, di posting di medsos. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya, ada istilahnya ada aturannya. Kalau emang dilanggar ada sanksinya. Seperti itu. Itu yang pertama kami sudah melakukan penyuluhan. Termasuk kegiatan kami untuk meningkatkan SDM internal kami ya. Untuk peningkatan SDM internal kami mengikuti seminar, ada kegiatan seminar atau pelatihan-pelatihan, baik dari internal kami, dari pimpinan kami, ataupun dari kegiatan dari Bawaslu selaku anggota tim Gakumdu, biar bisa terjadi sinkronisasi ya, ada persamaan persepsi sesama anggota tim Gakumdu, seperti itu. Jadi ada seminar, ada pelatihan-pelatihan, kami ikuti seperti itu. Mungkin seperti itu Mbak Dian. Nah, ini tadi kan Bapak menyampaikan ini ada harus terjadi ke netralitas ya, ASN, kemudian kepala desa, TNI Polri termasuk ya Pak ya dalam penyelenggaraan pilkada. Artinya mereka ini tidak boleh memihak. Tapi pada saat hari H mereka tetap bagaimana ini Pak? Mereka milihnya bagaimana ini Pak? Tetap milih atau nggak boleh milih? Ya, tetap memilih untuk istilahnya hak untuk memilih tetap boleh memilih, cuma untuk menunjukkan ya, untuk menunjukkannya dia pro ke siapa, itu nggak boleh. Nggak boleh, ada aturan terkait netralitas, jadi tidak boleh istilahnya itu menunjukkan bahwa saya memilih ini, atau bahkan yang marak mungkin ada jargon-jargonnya ya, ada istilahnya logo-logonya atau tangan mungkin ya yang biasanya ditunjukkan, nomor-nomornya gitu ya Pak ya. Seperti itu. Bahkan mengikuti kampanye ini, kampanye, terus serta mengikuti kampanye ada di situ, itu tidak boleh. Itu untuk aparatur pemerintah ya Pak ya. ASN, TNI Polri sama kepala desa. Tapi tetap mereka memiliki hak pilih pada saat ke TPS ya, mereka langsung nyoblos gitu aja ya Pak ya. Untuk hak pilih. Oke. Oh, ternyata begitu loh Sobat Kampus ya. Jadi sebagai aparatur negara itu tidak boleh memihak kemanapun ya pada saat kampanye dan lain-lain. Mereka harus tetap stay cool ya, gitu ya Mas ya. Harus stay cool, stay calm. Tapi pada saat hari H pilkada tetap harus menggunakan hak suaranya, menggunakan pilihan hatinya untuk memilih siapa yang terbaik menurut beliau, gitu ya Pak ya. Baik. Mungkin saya tambahkan boleh, Mbak Dian. monggo, Saya tambahkan Mas Hadi.
dari penjelasan Mas Guru tadi bahwa ASN itu harus netral, ya memang tidak boleh menunjukkan keberpihakannya ya. terhadap salah satu paslon. Tapi untuk masalah hak suara ini mungkin perlu saya tekankan lagi, kalau untuk TNI Polri itu ketika dalam pilkada pemilu itu tidak memiliki hak suara. Untuk TNI Polri tidak memiliki hak suara ya. Untuk TNI Polri sendiri itu tidak memiliki hak suara. Jadi TNI Polri itu pada hari H nanti tidak ikut mencoblos. Oh gitu. Tidak ikut mencoblos, tidak memiliki hak suara. Jadi yang ASN, nah kayak masih kami bisa. PNS semuanya ini boleh. Tapi tetap kami pun ASN kan ibaratnya kan aparatur pemerintahan kan gitu kan. Nah, kami tidak boleh menunjukkan keberpihakan atau bahkan ikut berkampanye mendukung salah satu paslon, menunjukkan dukungan salah satu paslon, itu nggak boleh. Itu kita melanggar namanya netralitas ASN. Nggak boleh itu. Wah, bersyukur banget kita ini menjadi rakyat biasa ini, bisa memilih. Oke, baik. Lalu bagaimana nanti Pak untuk memonitor ya, bagaimana melakukan monitor dan juga pengamanan pelaksanaan pemilihan? Kalau ini tadi pra sudah ya, nanti bagaimana saat pelaksanaan dan pasca pemilihan nanti kira-kira gimana Pak? Pada saat nanti pemilihan, tugas kita yaitu tadi bahwa kita sudah mempunyai posko pemilu. Posko pemilu itu pada saat pemilihannya. Pada saat pemilihan, dan ada lagi namanya sentra Gakumdu tadi, ya itu yang tergabung dalam Bawaslu selaku pengawas pemilu atau pilkada, kemudian kepolisian selaku penyidik, dan kejaksaan itu sebenarnya selaku penuntut umum. Mungkin saya perlu agak terangkan ya, nggak apa-apa ya Mbak Dian ya. Biar sekalian apa namanya paham ya, jelas ya. Kenapa kok dibentuk sentra Gakumdu ini? Kenapa kok tiga-tiganya ini harus tergabung dalam namanya Sentra Penegakan Hukum Terpadu? Karena dalam undang-undang pemilu atau pilkada sendiri itu penanganan penyelesaian tindak pidana pemilihan umum atau pilkada ini itu waktunya sangat singkat. Waktunya sangat singkat sekali, berbeda dengan penanganan perkara tindak pidana pada umumnya. Nah, jadi ada kekhususan dalam tindak pidana pemilu atau pilkada ini. Waktunya yang sangat singkat prosesnya, sehingga antara penyidik dan penuntut umum ini memang harus dijadikan satu atap. Dan Bawaslu mungkin selaku pengawas gitu, yang pengawas dalam pemilu itu. Kenapa kok dijadikan satu atap? Karena memang itu tadi waktunya sangat singkat, sehingga harus terjadi harus ada suatu koordinasi yang terpadu, ada suatu persepsi yang sama dalam satu atap ini antara Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan untuk menentukan apakah setiap laporan yang masuk ke Bawaslu ataupun Sentra Gakumdu tadi ini itu dapat dilimpahkan atau tidak ke pengadilan, karena kita cuma dibatasi waktu kalau nggak salah cuman 7 hari ya Mas Guru ya. 7 hari. Pasca pemilu. 7 hari itu artinya dari laporan masuk awal. Sampai perkara itu benar-benar bisa dilimpahkan ke pengadilan. 14 hari atau 17 hari? 14 hari kalau total. 14 hari ya. Total keseluruhan 14 hari. Jadi sangat singkat sekali. 14 itu artinya sudah harus jadi berkas loh ya. Sudah harus jadi berkas. Sudah harus siap dilimpahkan ke pengadilan. Sehingga kalau nggak ada suatu koordinasi dan sinergi yang cepat antara penyidik dengan kejaksaan, nanti bisa jadi nanti akan ada bolak-balik perkara kan seperti itu. P19 istilahnya, pernah dengar nggak istilah P19 gitu? Pernah. Nah, itu namanya bolak-balik antara berkas dari penyidik ke penuntut umum, dikembali lagi ke penyidik. Nah, sehingga ada yang perlu dilengkapi. Nah, tapi kalau sudah terjalin koordinasi dan persepsi yang sama dalam satu atap, jadi sudah koordinasinya sudah cepat seperti itu. Jadi untuk menentukan setiap pengaduan atau penanganan perkara laporan perkara itu bisa dikoordinasikan dengan cepat antara penyidik dan penuntut umum. Tapi ini saya jadi kepo ini Pak, kenapa hanya 14 hari? 14 hari. Kenapa kok cuma 14 hari? Maksudnya ketentuannya kenapa harus 14 hari dari pusat itu? Ya karena begini, karena kan
kalau ini menurut pendapat saya ya, mungkin nanti bisa ditambahkan Mas Guru, karena memang tahapan pemilu sendiri itu sebetulnya kan udah ini ya, udah terjadwal ya, udah terjadwal mulai dari proses pertama perencanaan, terus kemudian pendaftaran, terus masa masa kampanye, masa pemungutan, sampai nanti hasil, kemudian sampai dilantik calon itu kan gitu kan. Nah, ketika nanti ada pelaporan-laporan, tentunya laporan-laporan ini kan bisa jadi mempengaruhi hasil gitu. Bisa jadi laporan ini tuntutannya adalah nanti ada pemungutan suara ulang kan gitu, misalkan seperti itu. Ada misalkan nanti pemilu itu dinyatakan harus diulang misalkan begitu. Nah, kemudian atau calon itu misalkan tidak dapat ditetapkan misalkan karena ada suatu gugatan misalkan belum dapat Nah, ini kan kalau kita menganut penanganan perkara konvensional pada umumnya, ini kan bisa lama sekali. Bisa nanti ada banding, ada kasasi. Nah, terus gimana nanti misalkan nanti kalau perkara itu sampai benar-benar proses tahapannya sampai mengikuti perkara yang konvensional, ya nggak jelas nanti ini molor semua kan kayak gitu kan. Nah, makanya akan dibuat seperti itu cepat. Sehingga nanti ketika misalkan contoh kemarin ada gugatan di mana itu, misalkan kita ngomongnya yang kemarin aja, yang lalu aja ya, gugatan pilpres, ya kan, ada gugatan pilpres kan dari calonnya dari calon yang lain kan waktu itu kan. Nah, itu kan sudah diputuskan harus dalam waktu yang singkat juga, gugatan di mana itu di MK ya, tentang sengketa pemilu itu. Nah, sehingga tidak mengganggu jalannya tahapan jadwal dari penyelenggaraan pemilu tadi gitu loh. Sehingga ketika sudah waktunya itu putusan, jadi harus ditentukan apakah itu memang sudah dinyatakan ditolak, apakah diterima kan gitu kan gugatannya. Kalau ditolak berarti kan sudah boleh disahkan ini kan, calon pemenang ini kan sudah boleh disahkan gitu loh. Dan seperti kayak kemarin Pak Prabowo kan akhirnya kan dilantik kan gitu kan, sesuai dengan tanggalnya gitu, sudah sesuai dengan jadwalnya gitu, seperti itu. Karena ada timeline itu ada timelinenya gitu. Begitu juga pilkada ini sama gitu, seperti itu. Wah, ternyata pekerjaannya tidak sesederhana itu ya. Ada yang mau disampaikan Mas Guru? Mungkin nambahin pengalaman mungkin Mas Guru kemarin kayak gimana yang lalu-lalu gitu. Iya, jadi gini, kebetulan saya selaku anggota atau tergabung dalam tim Gakumdu ya, selaku jaksa di intelijen yang tergabung dalam anggota sentra Gakumdu bersama Bawaslu dan penyidik dari kepolisian. Ya, saya sedikit cerita juga ya, boleh ya? Boleh. Maksudnya dong. Yang pernah memang kami kita tangani. Ini tempatnya cerita ini harus bercerita. Biar sobat kampus ya, sobat kampus istilahnya ya, biar tahu juga, biar paham. Jadi di wilayah Sidoarjo ini pernah ada penanganan perkara tindak pidana pemilu atau pilkada belum ya, pilkada tindak pidana pemilu ya, yang pernah kami tangani, terutama saya juga yang pernah nyidangkan ya. Jadi pemilu yang tahun-tahun yang sebelumnya pernah ada, jadi ada pelanggaran terkait tindak pidana pemilu. Seingat saya dulu terkait pemilihan anggota dewan wakil rakyat. Nah, itu ada istilahnya ada pengerusakan surat suara di situ. Jadi saya tidak nyebut nama ya. Ada kejadian perkara pengerusakan surat suara, akhirnya menimbulkan ada surat suara yang hilang atau ada yang dirugikan. Nah, seperti itu, atau bahkan ada yang diuntungkan dari surat suara itu. Nah, itu diproses, dibahas dalam sentra Gakumdu ini. Dibahas, dikaji dengan tahapan-tahapannya hingga mengerucut ini masuk pelanggaran tindak pidana pemilu. Akhirnya sampai proses yang tadi sampaikan, kurang lebihnya waktunya memang 14 hari. Memang cepat ini. Harus cepat memang, karena ya tadi disampaikan biar tidak mengganggu nanti hasil akhir ya untuk terkait penghitungan suara nantinya ya. Nah, itu terus ini sampai persidangan kami selaku jaksa penuntut umum ya sesuai tugasnya, istilahnya ini melakukan pembuktian dan ternyata memang terbukti dalam persidangan, terbukti bersalah yang bersangkutan melakukan pengerusakan surat suara, terus sampai eksekusi
Sampai eksekusi kami melaksanakan, selain tugas kami melakukan penuntutan, kami juga melaksanakan eksekusi, melaksanakan putusan pengadilan. Nah, itu seingat saya itu 1 tahun yang lalu. Terus ada yang terakhir kemarin ini, pemilihan presiden. Ada juga perkara kemarin masuk sampai ke persidangan. Nah, ini itu sama di daerah Sidoarjo juga. Iya. Nah, ada 1 yang kemarin sampai lanjut ke persidangan. Sama, ini terkait netralitas. Ya, makanya kemarin terkait pemilihan presiden ada pelanggaran netralitas seorang kepala desa. Seorang kepala desa. Lah, mudah-mudahan dalam pilkada ini tidak terjadi lah ya, tidak ada lah ya terkait pelanggaran netralitas atau bahkan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang selain netralitas terkait tindak pidana pemilihan ini tidak ada atau nihil di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Yang terakhir terkait pilpres itu netralitas, terbukti bersalah, sudah kami eksekusi juga yang bersangkutan. Ya. Itu sampai apa Pak sanksinya gitu tuh? Ya. Sampai apa? Ya, sanksinya ini ada pidana penjara sama ada pidana denda. Ya. Dua-duanya. Iya. Ada denda sesuai. Sampai berapa tahun Pak? Ini sesuai aturannya, maksudnya pelanggaran yang dilanggar itu macam-macam, ada misalnya berbeda-beda, bahkan sampai ada 1 tahun sama dengan ada denda yang harus dibayar seperti itu. Karena ini memang aparatur negara ya Pak ya, jadi mereka juga terlibat dalam aturan-aturan pemerintah ya, sehingga semua putusan pemerintah juga harus diikuti dengan sebaik-baiknya gitu Pak. Tapi luar biasa ya, maksudnya saya juga baru tahu kalau ternyata aparatur pemerintah ini juga dikenakan sanksi dan lain-lain ini ketika mereka menunjukkan terang-terangan keberpihakan mereka, begitu Pak. Oke. Baik, nah ini kan lagi masa tenang ini Pak ya, untuk betul. Hari ini. Lagi masa tenang. Kira-kira nih Pak, apa saja yang misalnya nih nanti terjadi kampanye terselubung misalkan, kemudian dengan tujuan berpikir dan menentukan pilihan calon pemimpin daerah, kan ini udah hari tenang nih. Kadang masih banyak juga di sekitar kita yang besok jadi pilih siapa, jadi pilih siapa, kan ada kayak gitu tuh Pak. Nah kira-kira seandainya ini ada dari ASN atau dari kepala desa yang mengarahkan gitu tanpa mereka sadari, gimana Pak? Iya, jadi asalkan nggak ketahuan gitu. Nggak boleh juga ya Pak ya. Jadi memang ya yang jadi tradisi atau kebiasaan mungkin yang udah banyak orang tahu ya, mungkin ada istilahnya serangan fajar yang biasanya ya serangan fajar. Apa sih serangan fajar ya? Mungkin ada istilahnya mengasih atau memberi sejumlah uang atau barang atau iming-iming janji agar memilih salah satu pasangan calon, ada agar untuk biar bertambah suaranya. Ya, ini dimungkinkan seperti itu kan, memang ada suatu kebiasaan. Nah, ini kami menghimbau juga agar tidak sampai terjadi ya, khususnya di wilayah Sidoarjo ini tidak ada seperti itu, semuanya fair, berjalan dengan lancar sesuai dengan koridornya, aturannya. Kalau memang sampai terjadi yang tadi disampaikan dari Mbak Dian ya, itu tidak boleh, dilarang, bahkan sampai ketahuan atau zamannya sekarang viral ada yang ngerekam, sudah sampai bisa diproses, itu ada pasalnya, ada sanksinya kalau memang ada money politik di situ terkait pengarahan ya, kamu nanti coblos ini ya, nah, terus nanti kamu tak kasih uang sekian, nah itu tidak boleh, money politik, nah, bisa pidana nantinya itu bermasalah. Gitu. Iya. Nah terus ini tapi ini saya ini ada ini Pak, ada dari kalangan-kalangan yang di bawah nih Pak ya, yang maksudnya yang masyarakat di RT RW gitu ya Pak ya, di RT lah, RT setempat lah. Nah terkadang masyarakat awam itu menyampaikannya, lah ini kan belum jadi aja udah pelit, gimana nanti kalau jadi. Jadi money politik itu adalah sebuah kewajaran bagi masyarakat yang memilih gitu Pak, untuk yang di desa-desa kayak gitu Pak. Saya sering sekali nih mendengarkan seperti ini. Gimana ini pendapatnya panjenengan berdua sebagai orang hukum ini? Baik Mbak Dian dan Sobat Kampus, ini mungkin jadi suatu fenomena yang ini ya perlu kita sikapi serius ya. Betul banget. Perlu kita luruskan ya. Perlu kita luruskan anggapan atau opini yang berkembang di masyarakat bahwa suatu amplop atau money politik yang diberikan oleh calon
kepala daerah ataupun itu kepala daerah ataupun kepala desa misalkan yang sedang mengikuti pemilihan itu dianggap wajar. Nah, ini sangat-sangat menurut saya sangat tidak benar ini, Mbak. Betul, menurut kita yang ini sangat tidak benar. Yang pertama tidak benar. Yang kedua ini memang jelas-jelas sudah bertentangan dengan hukum, ketentuan hukum yang berlaku. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Guru bahwa ini ada norma pidananya, ada ketentuan pidananya. Jadi jangan main-main kalau memang itu nanti bisa dibuktikan atau dilaporkan dan itu bisa dibuktikan, itu akan terkena pidana loh, pidana pemilu loh, pidana pilkada. Jadi masyarakat jangan menganggap bahwa sesuatu yang seperti ini yang diberikan dalam masa pemungutan suara guna untuk memilih atau mendukung salah satu paslon tertentu itu dianggap suatu hal yang wajar, apalagi masyarakat sangat mengharapkan seperti itu, adanya money politik seperti itu, atau anggaplah suap lah atau amplop lah seperti itu dikatakan masyarakat. Ini sesuatu yang sangat kalau boleh saya katakan ini sesuatu sangat bertentangan sekali gitu loh. Betul. Di satu sisi itu dianggap sesuatu yang wajar oleh masyarakat atau bahkan diharapkan ya. Padahal menurut kami, menurut undang-undang itu jelas salah dan itu ada ketentuan pidananya. Dan apabila nanti itu bisa dibuktikan, ada yang melaporkan dan itu bisa dibuktikan, itu akan ada sanksi pidananya. Jadi tolong himbauan kami untuk seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Sidoarjo, jangan lagi praktek-praktek seperti itu dianggap sesuatu yang wajar atau bahkan sangat diharapkan. Karena apa? Karena di sini kan kita kan tujuannya untuk memilih pemimpin. Betul. Pemimpin yang benar-benar yang berkualitas. Iya, betul. Yang sesuai dengan hati nurani. Jadi kita pilih pemimpin itu berdasarkan dengan kemarin apa yang sudah disampaikan dalam kampanyenya, sesuai dengan visi misinya, program kegiatannya, yang menurut kita apabila itu kita nilai itu baik, bagus, monggo untuk dipilih. Masyarakat Sidoarjo, untuk kesejahteraan masyarakat Sidoarjo, ya monggo itu yang dipilih. Jangan memilih berdasarkan pesanan. Jangan memilih berdasarkan ada yang memberikan sesuatu gitu loh. Nah, nanti kan jadinya kan ya jangan salah kalau misalkan nanti pemimpin yang dihasilkan nanti, misalkan nanti yang terpilih apabila nanti tolak ukurnya seperti itu, ya mohon maaf, nanti kita kan sudah tahu ya, Sidoarjo ini kan sudah, mohon maaf ini saya katakan sudah 3 kali hat-trick Bupati Sidoarjo ini. Keren sekali ini. Terkena proses hukum, terkena kasus korupsi. Nah, kalau kita masih berpikirnya seperti itu, paradigmanya seperti itu, maka tidak menutup kemungkinan ya seperti di daerah lain juga sih sebetulnya. Ya hal itu akan terjadi lagi seperti itu. Karena apa? Karena mohon maaf, biaya politik yang dikeluarkan apabila dengan cara-cara seperti itu kan sangat besar sekali. Besar, betul. Misalkan per kepala misalkan itu dihargai misalkan berapa satu amplop, misalkan 100.000 misalkan minimal misalkan. Nah sekarang kalau kita harus berusaha untuk memenangkan sebuah pilkada dengan jumlah pemilih misalkan 1.500.000 orang misalkan seperti itu. Nah berarti kan paling enggak kita harus minimal mempunyai suara 50%, sekitar 800 suara misalkan. Kalikan aja 800.000 kalikan 100.000 berapa itu? Nah, terus itu dana dari mana? Kan gitu pertanyaannya. Nah, apabila orang berpikir seperti itu, otomatis kan nanti kan pemimpin yang dihasilkan otomatis kan akan berpikir juga, loh kemarin saya sudah mengeluarkan biaya yang segitu besarnya, otomatis kan saya juga dari mana kan gitu? Saya kan harus balik modal, minimal kan balik modal kan gitu kan? Nah balik modal. Nah ya akhirnya kan berpikir untung rugi kan gitu kan dalam dalam jabatannya nanti kan gitu. Nah jadi saya harapkan juga malah justru ini harus dimulai dari diri kita, dari masyarakat. Jadi jangan sampai hal-hal yang sudah jelas-jelas itu melanggar ketentuan pidana dan itu tidak baik nantinya untuk kedepannya, menghasilkan pemimpin yang tidak sesuai dengan pilihannya gitu, karena hanya dengan iming-iming uang tadi, sehingga nanti mengorbankan 5 tahun ke depan. Betul. Iya toh, dengan biaya politik yang begitu besar, akhirnya kan
paradigmanya, pemikirannya adalah untuk gimana caranya mengembalikan modal terlebih dahulu. Nah, otomatis kan yang dikorbankan apa? Ya masyarakat sendiri. Masyarakat lagi. Pembangunan tidak sesuai dengan yang diharapkan, ya toh, dana-dana juga tidak sesuai dengan peruntukannya, kan gitu kan. Akhirnya ya masyarakat sendiri yang dirugikan. Nah, jadi malah justru ini mungkin dalam kesempatan ini Sobat Kampus, Mbak Dian, saya himbau, saya sampaikan bahwa kalau misalkan ada praktik-praktik semacam itu, misalkan nanti malam atau mulai sampai malam, nanti malam sampai besok pagi, viralin aja ya. Tolong jangan itu jangan diterima. Jangan diterima. Karena masyarakat sendiri juga ada semacam kayak guyonannya ya di masyarakat seperti ini. Udah terima aja. Tapi nanti kan terserah kamu nanti pilihannya pilih siapa. Nah, itu juga nggak benar menurut saya. Jadi yang benar menurut saya jangan diterima. Sekalian nggak diterima jangan semua. Jangan diterima. Dan padahal tentukan berapa gitu ya, Pak ya. Dan tentukan pilihannya ya sudah, tanpa embel-embel sesuatu, tanpa embel-embel dikasih apa. Udah tentukan sesuai dengan hati nuraninya. Seperti itu. Berarti ini kalau misalkan ada praktek-praktek semacam ini lebih baik direkam aja Pak ya sekalian ya Pak ya. Boleh kalau memang terus dilaporkan ke Pak Hadi gitu. Boleh. Oh, boleh banget nanti ya Pak ya. Kami kan tergabung dalam Sentra Gakumdu itu. Kalau memang nanti ada bukti-bukti yang cukup kuat, itu akan bisa kita jerat pidana itu bisa itu. Bisa itu diproses. Itulah yang tadi kita bahas Sentra Gakumdu tadi, itulah yang memproses itu di Sentra Gakumdu tadi itu. Tolong kalau memang ada praktek-praktek semacam itu bisa direkam atau difoto, nanti di video seperti apa, laporkan nanti ke Sentra Gakumdu. Seperti itu. Wah, jangan lupa nih ya Sobat Kampus, kita harus berjaga-jaga ini mulai hari ini sampai besok pagi. Kalau bisa misalkan ini kita juga harus membantu penegakan hukum juga sepertinya Pak ya, supaya tidak terulang-ulang bertahun-tahun setiap kali ada pilkada ataupun pemilu juga seperti ini gitu ya Pak ya. Baik. Luar biasa sekali diskusi kita pagi hari ini Sobat Kampus bersama Mas Guru dan juga Mas Hadi. Nah, ini sebelum kita tutup nih sesi podcast kita kali ini. Tadi dari Kejaksaan Menyapa ya. Program ini sebenarnya juga bernama Om Sida Menyapa. Wah, kita sudah satu suara ini ya. Berarti kita sebenarnya match banget ini ya. Nah, oke. Baik, mungkin sebelum kita closing ya, mungkin ada closing statement supaya bisa meyakinkan Sobat Kampus yang ada di rumah. 1 menitan mungkin Pak. Monggo. Mas Guru dulu lihat. Untuk pemungutan suara kan besok ya Mbak Dian ya. Ya harapannya kami dari Kejaksaan, tentukan pilihanmu ya. Ibaratnya 5 menit melakukan pemilihan, pencoblosan, efeknya 5 tahun ke depan ya. Pikirkan baik-baik pimpinan yang masyarakat harapkan, yang sesuai harapannya seperti apa ya. Jangan sampai mohon maaf terulang kembali pimpinan-pimpinan terdahulu, ada permasalahan hukum di situ ya. Tentukan pilihanmu untuk masa depan yang lebih baik untuk masyarakat Sidoarjo, pembangunannya maupun kesejahteraan di masyarakat Sidoarjo. Terima kasih. Luar biasa. Baik, monggo Mas Hadi bisa closing statement 1 menit. Dari saya untuk Sobat Kampus dan seluruh masyarakat Sidoarjo, saya ingin menyampaikan bahwa besok pada tanggal 27 November 2024 tolong gunakan hak suaramu, datang ke TPS, tentukan pilihanmu sesuai dengan hati nurani, hindari praktek-praktek money politik, tolak jika ada, dan jangan segan-segan tolak jika ada. Jangan tergiur dengan uang yang itu hanya nilainya nggak seberapa, namun itu yaitu tadi akan mengorbankan nantinya kedepannya pembangunan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Dan saya mohon untuk pemilu ini tolong jadikan pemilu yang damai, pilkada yang damai, khususnya untuk warga masyarakat Sidoarjo. Walaupun kalian beda pilihan di antara sesama masyarakat, bahkan di antara sesama anggota keluarga pun, jangan sampai beda pilihan itu dijadikan suatu masalah yang menimbulkan perselisihan atau perpecahan
di masyarakat Kabupaten Sidoarjo sehingga tercapai pilkada yang damai, jujur, adil, langsung, bebas dan rahasia. Terima kasih. Itu mungkin dari kami. Terima kasih Mbak Dian. Wah, terima kasih banyak ini Pak Guru dan juga Pak Hadi. Kesempatan bergabung bersama kita sudah sangat luar biasa. Baik, Sobat Kampus, itulah tadi bincang-bincang kita di Sidang Menyapa, dan tema kita hari ini tadi adalah netralitas ASN, Kepala Desa, TNI Polri, dan penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 serta persiapan menjelang pemungutan suara. Semoga pilkada besok berjalan lancar, dan jangan lupa besok 27 November 2024 Sobat Kampus dan masyarakat Sidoarjo datang ke TPS terdekat ya. Jangan lupa gunakan hak suaranya, karena satu suara Anda menentukan 5 tahun Sidoarjo ke depan. Terima kasih, saya Dian dan juga Mas Guru, Mas Hadi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.